going to... I think you do. Real Playing Game tahun 2013 adalah film yang akan membawa kita ke masa depan, di mana seorang miliarder tua yang menanti ajalnya mengambil kesempatan terakhir untuk melawan kematian. Bersama 9 orang lainnya, ia mentransfer jiwanya ke tubuh muda dalam sebuah permainan mematikan. Setiap jam, satu dari mereka harus tiada, atau sistem akan memilih secara brutal. Dalam dunia penuh tipu daya, mereka bukan hanya berjuang untuk hidup, tetapi juga mempertaruhkan jiwa demi impian abadi yang bisa berubah menjadi kutukan. Apa yang akan terjadi selanjutnya? Langsung saja siapkan bantal guling dan tempat ternyaman kalian. Selamat menonton! Cerita dimulai dengan Steve Betir, seorang pria tua yang baru saja turun dari pesawat pribadinya. Ia dijemput mobil berteknologi canggih menuju lokasi tujuan. Setibanya di sana, Steve mendapat penjelasan tentang terapi yang akan dijalaninya. Program Real Playing Game atau RPG yang memungkinkan pemindahan otak dari tubuh tua ke tubuh muda. Berkat kemajuan teknologi, seluruh proses ini kini dapat diselesaikan hanya dalam beberapa jam. I'm not going to waste time. RPG is biotechnology's neurocellular answer to man. Setelah mendengar penjelasan tersebut, Steve ditawari untuk mengikuti program itu, sebuah pengalaman yang dijanjikan tak akan terlupakan seumur hidupnya. Jika setuju, ia akan memasuki permainan menggunakan tubuh muda dan harus bersaing mengalahkan 9 peserta lainnya yang mengincar tujuan serupa. Dalam permainan ini, hanya akan ada satu pemenang yang berhak atas hadiah eksklusif. And 9 other participants in your young and beautiful bodies. We'll spend the... Meski sempat ragu, Steve akhirnya menyetujui proposal itu dengan rasa penasaran. Setelah membayar biaya yang fantastis, ia dibawa ke lokasi permainan. Di sana, Steve diberi kesempatan memilih tubuh mudanya. Ia memilih sosok atletis, tampan, dan berpakaian rapi. Sebelum permainan dimulai, para peserta mendapat penjelasan tentang mekanisme dan bebas memilih latar pengalaman masing-masing. Steve memilih setting di Portugal. Tak lama, kesadaran mereka perlahan memudar dan permainan pun dimulai. Let's play. Let's play. Steve terbangun dalam keadaan asing dan sempat kebingungan. Ia lalu berjalan menyusuri area yang sebelumnya ia pilih. Belum jauh melangkah, terdengar teriakan seorang wanita yang membuatnya waspada. Sebelum mendekat, Steve mengambil sebongkah batu kecil untuk berjaga-jaga. Ternyata suara itu berasal dari Kate, salah satu peserta permainan. Masih diliputi kebingungan, Steve dan Kate sepakat bekerja sama untuk mengecek situasi. Tak lama, mereka bertemu Alice dan Carlos, 2 peserta lain yang juga tampak bingung. Kehadiran Boris, peserta berikutnya, makin menambah keheranan mereka karena ternyata mereka bisa berkumpul di tengah permainan. Dalam kebingungan itu, Alice yang belum memahami situasi memilih kabur meninggalkan yang lain. Come down. Maybe we can talk some sense into this woman. Tak lama setelah Alice pergi, terdengar teriakan lagi dari dekat. Mereka segera menuju sumber suara dan terkejut melihat seorang pria muda terluka parah di kepalanya. Setelah membantu, pria itu, Okot, mengaku dipukul seorang wanita tak dikenal dengan ranting kayu. Merasa ada yang janggal, sebagian dari mereka memutuskan untuk memeriksa situasi lebih lanjut. We are not going to hurt... Setelah diperiksa, mereka bertemu Alice yang kini bersama Lee, Maria, Joyce, dan Yasmin yang mengalami hal serupa. Kini terkumpul 10 peserta dalam kompetisi mematikan ini. Tiba-tiba muncul gambar hologram yang menampilkan Mr. Chan, pemandu kompetisi. Ia menjelaskan bahwa tubuh mereka terkoneksi dengan tubuh asli yang sudah tua. Semua peserta ternyata orang-orang berpengaruh, termasuk aktivis, artis, mata-mata, diktator, miliarder, dan pemain sepak bola. Steve sendiri adalah seorang miliarder. Identitas peserta disembunyikan, menjaga privasi masing-masing.
Who are you? I'm the gamekeeper. And you... Tugas mereka adalah saling membunuh dengan syarat harus menebak identitas korban dengan benar. Jika salah, pembunuh juga akan tereliminasi. Mereka tak boleh bersembunyi dan harus menunggu hingga satu sama lain terbunuh. Jika tak ada yang membunuh, seseorang akan mati secara acak setiap 1 jam. Mendengar ini, mereka terkejut, apalagi setelah membaca biografi masing-masing sebagai petunjuk. The choice was free and you chose the body you liked. But you can't waste any... Keadaan berubah mencekam, nyawa mereka terancam. Boris yang peka mencoba menenangkan teman-temannya dan mengajak mencari solusi. Namun tak ada jalan keluar. Mereka terkurung dalam tembok beton beraliran listrik tegangan tinggi yang berarti kematian jika memaksa melarikan diri. Lee memperingatkan bahwa masih ada waktu 40 menit sebelum peserta terbunuh secara acak. Para pemain mulai saling curiga dan licik, berkumpul hanya untuk mencari petunjuk identitas agar bisa menang. Mereka sepakat untuk berpencar, menghindari konflik. Namun Kate mengikuti Steve yang penasaran, membuktikan kata-kata Mr. Chan karena waktu tinggal sekitar 20 menit. But I'm not sure, really. If you really don't believe in the game, why don't you just tell us who you are? Steve dan Kate berdiskusi, dengan Steve menyatakan lebih setuju jika pembunuhan terjadi secara acak karena tak tega menghabisi rekannya sendiri. Kate setuju dan kagum dengan pemikirannya. Keduanya sepakat merahasiakan identitas masing-masing dan menikmati hidup di tubuh muda meski hanya sementara. Tanpa disadari, keduanya tertarik satu sama lain, namun gengsi membuat mereka malu-malu. If we are going to stick together, we will have to trust each other, right? Well, let's make this easy on us. Terjadi pertikaian antara Maria dan Joyce saat Maria menuduh Joyce bukanlah wanita asli, melainkan pria tua. Tanpa disadari, Steve dan Kate mengintai dari jauh. Karena kesal, Maria mendorong Joyce ke dinding beton hingga tewas menjadi abu. Panik, Maria berpura-pura tidak bersalah dan segera memanggil yang lain ke hologram. Sebelum mereka tiba, Maria menebak dengan cepat identitas pemain sepak bola dengan biografi penyimpangan seksual dan tebakan itu terbukti benar. Aksinya disaksikan lagi oleh Steve, Kate, dan Lee yang tak sengaja melihatnya. I think you do. Saat seluruh peserta berkumpul, Maria berpura-pura tak sengaja menemukan jasad Joyce yang terbakar di dekat dinding beton. Ia mengklaim Joyce mungkin terjatuh dan tersengat listrik. 9 pemain lainnya memilih untuk berpikir positif dan kembali berpencar. Dengan rencananya yang berhasil, Maria mendekati Alice, mengajaknya bekerja sama untuk memenangkan kompetisi ini. I heard a scream, and when I reached the fence, she was dead. It's horrible. Berbeda dengan Okot yang ketakutan, ia menyandra Yasmin untuk memaksanya membuka identitas. Tak ada yang berani menghentikan, khawatir akan konsekuensi lebih besar. Okot membawanya ke ruang hologram dan menginterogasi Yasmin. Setelah Yasmin mengaku sebagai artis, Okot merasa menang dan tanpa ragu menggoroknya, mengakhiri hidupnya seketika. Okot memilih hologram artis untuk dieliminasi, namun Yasmin ternyata berbohong. Ia sebenarnya seorang penyanyi. Akibatnya, Okot dihukum dan tereliminasi juga. Para peserta lainnya hanya bisa pasrah melihatnya tewas menjadi abu. Was the African president. Setelah peristiwa itu, Steve dan Kate semakin akrab, bahkan sempat berbagi momen di tengah hutan untuk mempererat hubungan. Tiba-tiba, Steve terbangun di dunia aslinya, kembali ke tubuh tua. Mr. Chan datang untuk memastikan keadaan, meminta Steve tetap tenang, dan menyarankan ia tidur kembali sambil menjanjikan kehidupan muda yang lebih lama jika memenangkan kompetisi. Don't worry, Mr. Battier. We had a little technical problem. So this is real? Saat Steve tertidur lelap di tubuh muda, Kate memanfaatkan kesempatan untuk menyerangnya dengan ranting pohon. Sadar bahaya, Steve bangun dan menghindari serangan Kate.
Ia memohon Kate berhenti, namun Kate tetap nekat ingin menang dengan cara apapun. Melihat kesempatan, Steve menyerang balik, menusuk mata Kate. Kate terpentang-panting dan akhirnya jatuh ke cekungan air, tewas mengenaskan. You don't want to do this. You don't want to do this. You know I like you. Oh, really? You know... Setelah kejadian itu, Steve menyadari Kate adalah seorang aktor, terbukti setelah menekan hologram. Kejadian serupa terjadi pada Maria dan Alice. Maria dengan kelicikannya mencoba menghabisi Alice saat mereka bercumbu, namun Alice menyadari dan langsung menyerang balik, lalu melarikan diri. Di ruang hologram, Maria dan Lee terlibat cekcok. Lee mendorong Maria hingga jatuh dari bangunan dan tewas seketika. Tak ingin buang waktu, Lee mencari biografi tokoh artis, namun terkejut karena sosok yang dicari sudah hilang. Karena panik, Lee menebak sosok asli Maria sebagai aktivis lesbian dan beruntung tebakannya benar. Let me be the actress. Sekarang hanya tersisa 5 peserta. Boris dan Carlos merencanakan agar keduanya bisa menang. Sementara itu, Steve bertemu dengan Alice yang selamat dari cekcok dengan Maria. Alice menuduh Steve sebagai miliarder dermawan, mengingat sikapnya yang tak pernah membunuh siapapun. Steve mengelak dan mengalihkan perhatian ke Lee yang berusaha melarikan diri lewat pohon yang membentang keluar. Steve mencoba menenangkan Lee, menjelaskan bahwa meski pohon itu membentang, aliran listrik tetap akan menghentikannya. Namun simpati Steve justru mengungkapkan identitas aslinya sebagai miliarder dermawan. Keadaan semakin buruk dengan kehadiran Boris dan Carlos yang mengompori Steve. Terpojok, Steve mencoba menenangkan rekan-rekannya, meyakinkan bahwa hingga saat itu belum ada bukti atau pembunuhan acak. Mendengar penuturan Steve, mereka akhirnya sepakat untuk gencatan senjata selama 1 jam kemudian. Down for the next hour and see if the game really kills. What have we got to lose? Saat gencatan senjata, Steve mengungkapkan kekhawatirannya tentang terbangunnya dirinya ke dunia asli. Ia meyakini itu bukanlah keanehan, melainkan upaya pembunuhan terhadap peserta berpengaruh. Tanpa disadari, Maria yang sebelumnya terjatuh dari bangunan kini hidup lagi. Namun karena 1 jam telah berlalu, sistem otomatis mengeliminasi secara acak dan Maria menjadi korban tanpa diketahui peserta lain. Obrolan gencatan senjata yang awalnya tenang merubah tegang saat Lee mengancam untuk memaksa Alice membuka identitasnya karena ia satu-satunya peserta wanita yang tersisa. Ketakutan, Alice melarikan diri, diikuti Lee yang berniat membunuhnya. Dalam pelariannya, Alice menemukan hadiah bonus berupa pistol. Alih-alih langsung membunuh, Alice menembak kaki Lee, lalu memutuskan untuk menargetkan Steve yang identitasnya sudah jelas. Alih-alih menyerah, Lee memilih bunuh diri untuk memberikan tekanan batin pada Alice agar identitasnya tak terungkap. Panik, Alice bergegas ke ruang hologram untuk menebak identitas Lee. Namun sebelum sempat melakukannya, Carlos muncul, membalikkan keadaan dan merebut pistol dari Alice. Carlos menyarankan mereka bekerja sama dan memuaskan nafsunya, mengingat tubuh muda mereka. Tanpa disadari, perilaku Carlos mengungkapkan identitasnya sebagai seorang playboy. Saat kesempatan datang, Alice menusuk perut Carlos dengan ranting kayu hingga sekarat. Steve tiba-tiba datang dan merebut pistol dari tangan Carlos. Namun sialnya, pistol itu kosong. Boris yang menyaksikan segera bertindak, meminta Alice menyerahkan peluru untuk menghabisi Carlos dan Steve. Setelah itu, Boris mengajak Alice beradu mekanik, lalu melakukan Russian roulette untuk menentukan siapa yang bertahan nantinya.
Khawatir, Steve melarikan diri, diikuti Boris. Sementara itu, Carlos yang sekarat memohon kepada Alice untuk menemaninya sebelum meninggal. Kembali ke Steve dan Boris yang masih kejar-kejaran. Steve dengan tenang membuang pistol ke cekungan air, mengelabui Boris tentang identitas aslinya. Steve menebak Boris adalah mata-mata, membuat Boris kikuk dan akhirnya setuju mengikuti permintaan Steve menuju ruang hologram. Ideas are more powerful than guns, aren't they? Setibanya di ruang hologram, mereka terkejut melihat Carlos sudah meninggal dengan senyuman meski sempat sekarat. Alice menebak identitas Carlos sebagai playboy dan tebakan itu benar. Untuk aman, Alice memutuskan kabur, meninggalkan Steve dan Boris. Steve segera menghabisi Boris dengan pecahan botol, lalu menebak Boris sebagai mata-mata. Gambar hologram Boris yang menghilang menandakan tebakan Steve benar. Steve mencari Alice dan memberitahunya kebohongan bahwa Boris belum mati. Sebelum akhir, Steve mengajak Alice beradu mekanik, memanfaatkan masa muda mereka. Terperdaya, Alice setuju tanpa sadar bahaya yang mengintainya. Dengan sigap, Steve mengambil pecahan botol dan melakukan hal yang sama seperti saat menghabisi Boris. Akhirnya, Steve dinobatkan sebagai peserta terakhir dan pemenang kompetisi. Then we can have some fun together. No need. Setelah siuman, Steve disambut ucapan selamat dari Mr. Chan atas kemenangannya. Namun Steve masih merasa belum puas dan meminta Mr. Chan agar ia bisa lebih lama menikmati tubuh mudanya. Mr. Chan menolak, mengingat teknologi yang ada belum mampu mewujudkannya. Tapi Steve bersedia membayar berapapun. Tergiur uang, Mr. Chan akhirnya menyetujui permintaan Steve dan segera melaksanakan tugasnya. Yes, sir. You won't regret it, sir. It'll be an ultimate experience. Steve kini terlihat lebih muda, namun semua itu hanyalah ilusi. Mr. Chan telah mengelabuinya demi uang, menciptakan kesan perubahan, meski sebenarnya Steve tetap memakai tubuh tuanya. To be young again, how hard would you try? Tamat, itulah akhir dari film Real Playing Game tahun 2013. Pesan yang bisa diambil, uang tidak bisa membeli kehidupan yang sejati. Walaupun para peserta kaya raya, mereka tetap harus menghadapi kematian dan mengkhianati satu sama lain demi hidup. Ini menunjukkan bahwa kekayaan tidak bisa menyelamatkan dari kodrat manusia, yakni kematian. Pada akhirnya, keinginan untuk hidup abadi malah mempercepat kehancuran moral dan fisik para pesertanya. Film ini mengajarkan bahwa menghadapi kematian dengan damai lebih mulia dibanding memperpanjang hidup dengan mengorbankan orang lain. Saksikan alur cerita seru menarik lainnya. Tulis komentar di bawah untuk request film atau ide lainnya. Jangan lupa like jempolnya, komen, subscribe, and share. Sampai jumpa di video selanjutnya. Dadah!